Oke, aku mau tanya sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirin. Kalau kamu jadi pemimpin, entah itu ketua organisasi, ketua kelas, atau bahkan kepala sekolah, gaya kamu mimpin orang itu harus sama atau berbeda. Kebanyakan orang mikir, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang konsisten, tegas, disiplin, gak gampang berubah. Tapi tunggu dulu. Di psikologi kepemimpinan ada konsep yang justru sebaliknya. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang fleksibel, dan hari ini saya akan jelasin ke kalian kenapa. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu. Ada yang namanya psikologi kepemimpinan. Ini adalah ilmu yang mempelajari gimana cara berpikir, cara mengendalikan diri, dan cara memahami orang lain sebelum orang itu mengambil suatu keputusan. Intinya pemimpin itu bukan soal posisi jabatan, tapi soal kemampuan membaca manusia. Nah, ada satu pendekatan yang lahir dari psikologi kepemimpinan ini. Namanya kepemimpinan situasional. Konsep ini bilang nggak ada satu gaya kepemimpinan itu yang cocok untuk semua situasi. Artinya, seseorang pemimpin harus bisa mengubah pendekatannya itu tergantung kondisi anggotanya. Sebenarnya mereka siap, sebenarnya mereka kompeten, dan sebenarnya termotivasi mereka untuk menyelesaikan suatu tugas-tugas yang sudah diberikan. Di kepemimpinan situasional ada 4 gaya utama. Pertama, directing. Pemimpin kasih arahan detail karena anggota belum bisa mandiri. Kedua, coaching. Pemimpin mulai ngajarin dan ngedorong semangatnya karena anggota mulai berkembang tapi masih butuh bimbingan. Ketiga, supporting atau participating. Pemimpin udah bisa lebih percaya ke anggotanya, fokusnya itu ke dukungan dan ke diskusi bareng. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah delegating anggota, yang mana anggotanya itu udah berkompeten dan bisa termotivasi. Jadi pemimpin tinggal kasih kepercayaan penuh dan biarkan mereka untuk menyelesaikan kerjanya sendiri. Sekarang biar makin kebayang, saya mau ngasih contoh nyata dari sebuah penelitian. Ada studi yang dilakukan di SD 67 Pekanbaru. Meneliti ini, kepala sekolahnya menghadapi tantangan besar, perubahan pembelajaran di era teknologi abad ke-21. Masalahnya gini, kurikulum makin menuntut guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tapi kenyataannya nggak semua guru di sana itu punya kemampuan dan teknologi yang sama. Ada yang udah jago, ada yang masih bingung. Disinilah peran kepala sekolahnya itu ditantang. Gimana caranya pemimpin guru-guru dengan memimpin guru-guru itu dengan segala kondisi yang berbeda-beda. Dan inilah jawabannya. Kepala sekolah itu gak pakai satu gaya doang. Ketika ada guru belum paham tentang teknologi sama sekali, beliau memakai gaya directing, kasih arahan langsung, pelatihan intensif, pantau dari dekat. Tapi ada guru yang udah mulai bisa, beliau langsung switch ke gaya participating, diajak diskusi bareng, dilibatkan dan mengembalikan keputusannya. Dan buat guru-guru yang udah benar-benar berkompeten, beliau pakai gaya delegating, kasih kepercayaan, biarkan mereka inovasi sendiri. Hasilnya apa? Transformasi pendidikan yang lebih merata dan lebih responsif. Dari sinilah kita bisa ambil pelajaran penting. Pemimpin yang efektif itu bukan yang paling keras suaranya atau yang paling banyak aturannya, tapi yang paling paham kondisi orang-orang di sekitarnya. Dan ini berlaku di mana saja ya teman-teman ya, di organisasi kampus, di komunitas, di tempat kerja, bahkan di keluarga pun juga bisa diterapkan. Pemimpin itu bukan soal empati, bukan soal ego juga. Suatu hal lagi yang penting, kepemimpinan situasional juga harus mempertimbangkan lingkungan. Sekolah di desa yang aksesnya terbatas perlu datangkan tenaga ahli kerja teknologi atau kerjasama dengan pihak luar. Sekolah di kota yang gurunya udah melek tentang digital, teknologi digital, dorong kolaborasi antar guru, biarkan yang udah jago ngajarin yang belum. Karena kepemimpinan yang baik itu menciptakan ekosistem pembelajaran, bukan tekanan itu. So, udah paham nggak tentang apa pemimpin yang fleksibel itu? Justru pemimpin yang fleksibilitas itu yang paling kuat. Kalau video ini bermanfaat, tolong share dan
bisa belajar bareng-bareng. Saya Muhammad Arman Maulana, pamit.